Nah, kali ini ya saya janjian dengan seorang Director of Sales Hotel Mercure. Jadi ada Pak Eva Anom atau yang akrab dipanggil Pak Anom. Jadi saya janjian di sini nih. Kita akan ngajakin beliau jalan-jalan terus cerita tentang tema kita pada hari ini, yaitu mengenai new normal ya, karena sekarang kita memang sedang menghadapi tatanan hidup baru, jadi pasti kebiasaan dan segala macam itu pasti berubah ya. Kayaknya beliau udah nunggu nih pemirsa, nih mobilnya. Ini mobilnya, kayaknya beliau ada di dalam, jadi langsung aja kita samperin, terus kita langsung ajak keliling. Nanti kita endingnya, finishnya di Hotel Mercure, terus kita lihat juga nih, apa sih yang baru. And you did it right from the start. Udah pernah disopirin cewek nggak nih mas, selain pasangan? Bismillahirrahmanirrahim. Suara apa? Oh. Hari ini apa nih mas kegiatannya nih, Pak? Hari ini sudah ke kantor aja sih. Meeting tadi pagi sebentar, ketemu klien. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya Director of Sales itu apa sih tugasnya? Director of Sales. Pimpinan untuk departemen sales marketing. Itu tugasnya ngapain? Tugasnya untuk pemasaran dan penjualan produk-produk hotel. Bertanggung jawab. Kemarin ini ya Pak ya, abis rapid test ya? Iya. Aman ya, negatif ya? Negatif. Alhamdulillah. Hasilnya negatif. Alhamdulillah. Itu semua karyawan di Hotel Mercure di rapid test atau gimana? Beberapa sih kita memang adakan cek kesehatan reguler ya. Jadi agar apa? Ya agar menuju new normal ini betul-betul kita persiapkan kesehatannya, kemudian hygiene juga untuk setiap karyawannya. Memang betul. Ya kita excited ya setelah kita beberapa hari kita di PSBB beberapa kota, dan sekarang mulai akan mencoba new normal. Dari sisi hotel pun itu bisnis ya, kita juga berusaha untuk gimana caranya trust masyarakat bisa ada dengan cara yang seperti tadi, tes kesehatan kah, semuanya. Kalau Pak Anum sendiri nih, apa nih yang dirasain nih perbedaan cara perilaku hidup gitu dibandingkan sebelumnya gitu? Yang ada parno ada nggak sih? Kalau parno sih pasti lah ya, setiap orang pasti parno dengan COVID-19 ini. Tapi yang pasti adalah ketika kita sudah menjalani semuanya, otomatis kita juga berusaha untuk merubah pola hidupnya. Pertama ya pasti kebersihan, pasti jadi nomor satu. Kedua ya semua aspek-aspek yang memang pemerintah sarankan tentang pola hidup, tentang standar kesehatan, kita harus jalankan juga. Ya rata-rata kan kita lupa ya kalau mikir kesehatan ya. Setelah ada COVID ini kita semua jadi ngerti bahwa tentang pentingnya kesehatan. Iya, Bapak nih sebenarnya aslinya dari mana nih Pak? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Iya, dari Berarti di Bengkulu udah berapa lama? Di Bengkulu sekitar 6 bulan. 6 bulan. Iya. Berarti lumayan baru ya Pak. Nah, Iya. ini kan berarti kan keluarga di Bandung nih Pak. Apa di sini? Di Bandung semua. Di Bandung semua. Nah, otomatis nih dengan adanya pandemi ini kan nggak boleh mudik kayak Iya. begitu. Terus keluaran nggak balik ke Bandung dong berarti? Enggak, kemarin jadi akhirnya kemarin lebaran di sini di Bengkulu ya. gitu. Teman-teman hotel kan ada beberapa teman hotel juga sama yang luar kota ya Mbak ya. Jadi aman lah. Ya sedih juga lah tidak berkumpulan keluarga karena jauh, tapi paling enggak ya sedikit diobati dengan teman-teman bisa dari sini. Dan sudah biasa sebenarnya orang hotel tidak berlebaran ya. Nggak ketemu sama keluarga gitu ya. Betul. Ketika orang lain liburan, kita justru malah rame Mbak. Oh gitu. Iya betul. Jadi kan itu yang membuat kita terus seperti hotel. Kalau gitu bagi waktu dengan keluarganya gimana nih ya kalau orang hotel ya nih Pak ya? Pas lagi liburan
Iya. malah lebih ekstra gitu kerjanya. Sama sih sama kita orang TV gitu kan. Sama, Pas lagi orang libur, TV. kitanya nggak libur gitu. Makanya ya itu dia, ketika sudah selesai masa sibuknya, mau nggak mau kita cari gantian, cari cuti. Nah berarti pas sebelum Bapak di Bengkulu nih kemarin di mana nih? Sebelum di sini di Cilegon. Di Cilegon itu di Iya. hotel yang sama. Ya, Mercury hotel yang juga? ini, hotel juga, tempat juga. di Oh sana. gitu. Iya. Nah, kalau misalnya Bapak lihat nih perbedaan dengan daerah Bengkulu dengan daerah lain ini apa sih yang paling ini? Setiap kota punya karakteristik masing-masing, jadi tidak bisa pasti akan berbeda. Pertama, saya kerja juga dari awal di South juga di kota-kota yang berbeda-beda. Jogja, kemudian Jakarta, Bandung, kemudian pernah juga di Jawa Tengah juga, di Klaten, pernah juga, dan rata-rata kita memang per-opening tim. Ya, jadi membuka hotel baru. Jadi saya tahu marketnya di sana. Makanya ketika pertama kayak seperti di Bandung tuh orang cenderung liburan gitu kan. Kemudian Jakarta bisnis, kemarin tuh Cilegon pun bisnis. Nah sekarang di Bengkulu berbeda memang. Bengkulu apa ya namanya, ini hotel pertama bintang 4 di sini yang memang internasional. Itu salah satu kelebihan kita sebenarnya untuk Mercure. Tapi secara market memang di sini karena flight juga masih lokal, belum internasional airport, jadi beberapa juga masih kita cenderung dari Jakarta untuk bisnis. Berarti tantangannya lebih berat ya di sini ya? Lumayan lah ya, lumayan ya. Tapi mudah-mudahan sih karena memang Bengkulu terus berkembang dan pemerintah juga support, saya rasa sih harusnya sih bisa lebih berkembang lagi sih Bengkulu ini. Jadi udah berapa daerah nih Pak yang Bapak tempatin? Berarti tadi kan ceritanya berpindah-pindah. Ya. Ya selama 13 tahun ada beberapa daerah sih memang sih dengan karakteristik yang beda-beda sih. 13 tahun itu di hotel? Di hotel. Wow, berarti udah 13 tahun, udah pengalamannya udah ini banget nih ya Pak ya. Nah balik lagi nih Pak tentang new normal ini, dengan kebiasaan kita yang berbeda seperti ini gitu kan. Kalau di Hotel Mercure sendiri nih apa nih yang berbeda gitu? Yang pasti pertama dari sisi kebersihan. Kebersihan betul-betul kita lakukan semua prosedur kebersihan agar kita sendiri terhindar dari COVID. Dari awal pintu masuk, nanti kita coba lihat juga ke sana ya. Dari awal pintu masuk kita udah cek suhu. Gitu, cek suhu dengan dengan orang terdepan kita, itu cek security atau bellboy. Kita akan cek suhu. Kemudian ketika masuk ke area reception pun juga sudah ada batas-batasan di sana. Ya, kemudian sebelum reception di daerah depan itu juga ada kita sediakan disinfektan. Jadi semua tamu wajib untuk membilas tangannya ya sekarang kan. Kemudian masuk ke reception, di reception pun juga seluruh karyawan menggunakan masker, Google juga, kemudian juga dengan sarung tangan, glove juga gitu. Dan kita juga menganjurkan untuk tamu-tamu ini tidak menggunakan uang ya, tapi menggunakan kartu untuk paymentnya, gitu ya. untuk menghindari kontak dengan uang. Ya, lebih ke non tunai ya Pak ya. Betul, non tunai. Kemudian masuk ke area restoran juga, di area restoran juga seating capacity yang biasanya 4 itu bikin 2. Kemudian untuk meeting room pun sama, bisa 50% kapasitas kita kurangi untuk meeting room gitu. Nah nih Pak, waktu kemarin nih ya masih belum ya kita, maksudnya orang-orang yang memang di rumah aja nggak boleh kemana-mana gitu ya, terus bandara pun juga ditutup seperti itu kan, otomatis apa ya, itu jadi sesuatu yang ya bisa dikatakan berarti kan Hotel Mercure ini salah satu hotel yang memang ngerasain dampak dari pandemi ini. Iya pasti. Apa yang langkah-langkahnya kemarin Pak yang dilakukan nih di Hotel Mercure? Apakah misalnya karyawannya cuma setengah aja nih yang masuk gitu? Ya betul, pastinya gitu Mbak. Pastinya dengan okupansi kita juga hanya sekitar 5% per hari ya. Itu sangat-sangat drop sekali dengan adanya COVID. Sehingga membuat beberapa karyawan juga kita bergiliran untuk cuti sih sebenarnya. Kita berikan cuti, cuti untuk bergiliran. Jadi tidak semua karyawan masuk bekerja. Dan dengan okupansi yang begitu rendahnya pun tidak perlu terlalu banyak orang untuk melayani kan. Dan kita pun tidak berani promo yang jor-joran karena bagaimanapun yang utama adalah keselamatan gitu tamu-tamu tersebut. Jadi
tadi kan ujungnya sama satu ya, bisnis ini kan harus berjalan. Iya. Bisnis harus berjalan, dan saya sebagai director of sales ya, orang nomor satunya di pemasaran dan penjualan ya, mau nggak mau saya juga harus berkontribusi besar untuk hotel ini. Ngerasa betah nggak sih Pak di Bengkulu? Pastinya sih nyaman. Kenapa nyaman ya? Apa Bengkulu karena ya. di sini tidak seramai kota-kota besar gitu? Ya pasti nggak macet kayak Nggak Bandung macet. Jakarta. Itu satu. Kemana? Kalau saya bilang sih jauh dekat 15 menit di sini. Iya. Mau ke pantai 15 menit, ke bandara 15 menit, jauh dekat 15 menit. Kemudian warganya ya, apa ya namanya, di sini terbuka untuk menerima pendatang sebenarnya. Saya suka gitu di sini. Ya, jadi dibandingkan beberapa kota lain, walaupun memang sebenarnya sama ya, tapi di sini masyarakatnya lebih menerima, Lebih terbuka, lebih welcome. Itu yang membuat saya nyaman. Dan makanannya ternyata di sini enak juga. Saya bingung, awal-awal saya bingung makan di sini, ternyata sekarang oke. Di sebelah hotel makanan ada enak. Bingung seperti kenapa nih awal-awalnya bingung kenapa? Ya, Karena bingung, rasanya beda gitu. Betul, karena kan kota baru. Sebenarnya sih mindset kita udah berpikir bahwa wah ini kota Bengkulu gitu ya, beda sama yang lain-lain, kota besar lainnya. Tapi ternyata pas udah masuk makanannya ya sama sebenarnya sih. Kayak bebeknya enak, satenya juga enak gitu. Apalagi seafoodnya luar biasa. Iya benar lah sih. Makanya ke Bengkulu, pokoknya dari Mercure ke pantainya cuma berapa menit aja kan sebenarnya. Dengan bisa diobek makanan seafoodnya enak. Ya salah satu ini juga sih, salah satu yang daya jual ya, daya jual juga. Untuk orang-orang Jakarta jangan takut datang ke Bengkulu susah makan. Karena di sini makanannya banyak. Saya aja bisa Dan hidup di sini. enak-enak kok ya sebenarnya enak-enak gitu. Berarti Bapak ini hobi nongkrong juga dong? Kalau nongkrong sih nggak juga ya, nggak terlalu. Apalagi kan Sibuk dengan hotel. Iya, sibuk dengan hotel, lebih banyak di hotel sih Mbak. Jujur kata lebih baik di hotel. Paling keluar kalau sudah jenuh ya cari nuansa baru sama melihat situasi kan. Iya. Karena sebagai seorang sales harus tahu sedang apa dan bagaimana kota Bengkulu sekarang ini gitu. Harus tahu betul-betul what's on Bengkulunya harus jalan. Iya. Gitu. Nah, jam berapa masuk kerjanya terus pulangnya jam berapa? Kalau masuk kerja kita 8.30. 8.30. Iya, masuk kerja 8.30. Kemudian pulangnya yang kadang tidak terlalu normalnya sih jam 5 ya Mbak ya, jam 5 sore udah bisa pulang ya. Tapi kadang namanya kita di jasa, ya ada klien tiba-tiba datang janji jam 7, kemudian juga ada sesuatu hal yang harus kita kerjakan jam 8 malam, ya jalan jam 8 malam. Gitu sih, jadi memang ya namanya jasa ya Mbak ya. Iya. Pasti kita fleksibel lah untuk hal-hal Fleksibel demikian. ya waktunya gitu. Nah, kalau berarti nih Pak selama 6 bulan nih Bapak nggak balik-balik nih ke ini? Pulang sih. Kalau dulu nih sebelum pandemi biasanya berapa kali? Sebelum pandemi 2 minggu sekali saya pulang. 2 minggu Iya, sekali. 2 minggu sekali. Karena kan sebenarnya deket ya. Kalau di Jakarta cuma 1 jam kan. Iya. Naik pesawat. Jadi naik pesawat Tangerang. Nah, berarti Pak Bapak apa biasanya kalau misalnya di hotel begini emang biasa ya Pak ya? Misalnya abis di Bengkulu terus tiba-tiba kemana lagi? Iya, jadi rata-rata di hotel itu 1 tahun atau 2 tahun maksimal. Begitu. Iya, karena kan pertama adalah karir juga ya Mbak ya. Ketika ada karir baru, kemudian kita juga ditugaskan berangkat, ya kita mau nggak mau harus berangkat. Betul sih, tidak. Iya, kalau memang di sini pun sebenarnya sih lebih ke apa ya namanya ya, kita kerja pastinya lah ada tantangan baru yang harus kita kejar. Ya, seperti halnya Bengkulu, ketika dapat offering untuk Bengkulu, ya, saya berpikir dulu mencari-cari tentang Bengkulu, terus wah ini tantangannya bisa dan kita juga bisa jalan di sini, kita jalan di sini. Dulu waktu pertama kali dapat diputuskan untuk ke Bengkulu tuh apa yang pertama kali Bapak pikirin dulu? Ya pastinya kotanya ya, kota seperti apa gitu. Oh Bengkulu gitu kan, Bengkulu. Tapi yakin lah, karena gini, sebagai seorang yang memang kita punya apa ya namanya, punya talent ya, punya talent, kita bisa, ya harusnya jadi gitu, harusnya bisa gitu. Karena saya bilang tadi, setiap kota punya karakternya masing-masing. Bagaimana cara kita menilai, membangun strateginya, itu saja sih Mbak sebenarnya Mbak. Ada sempat negatif thinking nggak gitu, misalnya Pak ini kota beda, karena mungkin Bapak udah terbiasa dengan kota-kota besar gitu, ini kan kota kecil gitu, aduh nanti aku hidup gimana
Gini. Sempet gak sih kayak Enggak pernah. Nggak pernah ya? Ya, dalam hidup saya negatif itu nomor sekian. Karena gini, ketika kita udah negatif, itu akan selesai Mbak. Pasti akan terus negatif terus Mbak sebenarnya. Gitu. Lebih baik kita berpikir positif, pasti ada jalan. Iya, pasti Iya, ada pasti jalan, ada jalan, pasti pasti bisa. ada jalan, Oh, pasti benar-benar deh, itu memang orang-orang marketing tuh memang harus punya. Iya, harusnya karena kalau orang sales sama orang marketingnya nggak yakin gimana yang lain, Mbak. Benar-benar Benar nggak? iya, Harus iya, yakin iya. dulu, tapi betul-betul yakin, betul-betul kita udah analisa semuanya gitu kan. Dan pertama kali nyampe tantangan terberatnya apa waktu itu? Ya itu dia. Ini kan pertama kali juga saya ke Sumatera. Ya sebelumnya kan saya Oh, ini pertama kali Sumatera gitu. Jadi betul-betul ya saya melihat beberapa karakteristik orang-orang seperti apa dan itu jadi salah satu pemikiran saya dan analisa saya. Tapi ternyata ketika masuk ke Bengkulu ini berbeda dengan beberapa kota lainnya. Gitu makanya saya rasa hanya satu ya, memang ini kota masih berkembang, itu aja sih. Iya. Ini provinsi yang memang baru berkembang dan ya alhamdulillahnya Mercure ada di saat kota ini akan berkembang gitu. Dan jadi bagiannya untuk bisa memajukan kota ini. Pak Anum 13 tahun ya Pak ya di hotel itu. Emang dari kecil dulu cita-citanya pengen kerja di hotel atau punya cita-cita lain? Biasanya kalau zaman-zaman kecil kan pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur Iya. gitu. Keluarga saya itu sebenarnya keluarga pekerja pemerintah, Mbak. Oh, Keluarga gitu. saya betul. Keluarga saya. Jadi bapak saya tentara, ibu saya juga di pemerintah, kemudian kebanyakan juga guru. Gitu kan, guru di keluarga saya. Jadi sebenarnya ketika saya masuk ke hotel, justru saya orang satu-satunya yang keluar dari kebiasaan keluarga besar. Korea. Iya, sampai adik saya pun sekarang masih PNS maksudnya gitu kan. Jadi ya hanya saya sendiri yang keluar dari lingkungan. Itu nggak sempat apa misalnya dari awal misalnya keluarga sempat berpikir jadi PNS gitu. Iya. Pernah nggak diarahin gitu? Untungnya keluarga saya mendidik saya untuk mandiri dalam artian dari kecil pun saya sudah bisa memilih apa yang memang sudah menjadi keinginan saya gitu. Jadi dan itu dipertanggungjawabkan. Ya sampai ketika pun saya bicara bahwa saya akan masuk di dunia hotel, mereka karena memang dari bagian yang bukan di pariwisata, mereka sedikit ragu. Tapi ketika sekarang melihat saya ya mereka alhamdulillah mereka bangga juga gitu, dan bangga bahwa ternyata di hotel pun seperti ini, nggak jauh beda dengan kita di pemerintah. Nah, ini nanti kan kita nyampe ke hotel nih kan Pak. Nanti kita lihat, boleh ya Pak ya? Boleh, udah senang hati. Gimana gitu situasi Hotel Mercure sekarang gitu. Pastinya kan berbeda. Kalau kemarin kan sebelum pandemi nih masuk ke Hotel Mercure. Nah, sekarang kita lihat nih pemirsa nanti di masa-masa new normal ini apa sih yang udah disiapin oleh Hotel Mercure gitu. Ya, boleh. Kalau untuk misalnya di kamarnya sendiri nih Pak, apa nih yang bisa, maksudnya nih orang-orang nih ya, kalau orang ini kan biasanya untuk pergi ke hotel, nginap di hotel tuh masih ada was-was gitu loh Pak. Misalnya karena mikirnya, ini kan ya bukan kita sendiri gitu loh yang pernah tinggal di sini. Apa nih yang bisa jadi apa sih untuk meyakinkan Hotel Mercure bisa meyakinkan pengunjung gitu kalau ya aman gitu, bersih di sini kayak gitu Pak. Yang pasti protokol, karena gini, standar kita kan internasional Mbak. Accor ini worldwide ya, sudah mendunia gitu kan. Dengan standar-standar yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi sebenarnya sebelum pandemi pun kita pasti akan ada seperti disinfektan tadi pasti terjadi gitu ya. Jadi memang 40 menit sebelum tamu maksimal ya, karena kan batasnya itu batas kesehatan itu 45 menit untuk penyemprotan disinfektan segala macamnya. Itu tamu udah bisa masuk. Jadi tamu tersebut udah pasti ketika check out seluruh seluruh item yang ada di kamar tersebut kita remove, kecuali bed tentunya ya. Kecuali bed ya. Silakan kita kalau bednya di remove udah Pak, ke rumah saya aja bednya nggak apa-apa. Gitu kan, kecuali itu ya. Maksudnya kayak linen, gelas semua kita betul-betul cleaning ulang, kita ganti semuanya, kemudian sekarang ke meja juga kita semprotin semua untuk disinfektan, jadi semuanya clean sih Mbak. Jadi jangan ragu deh untuk tamu-tamu yang datang, jadi betul-betul worth it lah apa yang dibayarkan oleh tamunya itu untuk menginap di Mercure Bengkulu ini, betul-betul sesuai dengan apa yang dibayarkannya. Nah, selama ini mulai new normal ini Pak, ada ini nggak sih misalnya kayak promo atau apa gitu?
Ya pastinya yang untuk promo itu kita starting di 500.000 room only. Itu untuk kamar-kamar superior kita. Ya. Kemudian untuk kita juga ada long stay sebenarnya untuk 7 malam. Itu hanya 3.500.000 untuk 7 malam. Kemudian untuk meeting kita starting di 150.000. Tapi ya 150.000, tapi kita lihat kita schedule normal juga kan untuk meeting kan ya, karena belum bisa meeting yang terlalu besar kan sebenarnya kan. Ya, tapi untuk kamar tadi dulu yang 500.000 starting itu Mbak. Dan itu kan kemarin mulai dari masa-masa pandemi kemarin ya Pak ya, itu sudah ada gitu. Itu rencananya sudah ada batasannya nggak sih Pak? Udah ditentuin? Masih ini sih, kami masih belum putuskan ya. Jadi masih tetap seperti ini sih sampai akhir tahun. Ini kita berhentinya di mana nih Pak? Kita parkir. Parkir. Kita parkir. Kita udah nyampe nih pemirsa. Dan ini adalah di Bengkulu adalah tempat parkir yang paling apa ya? Mungkin untuk pertama-tama kali orang masuk tuh bingung gitu ya di Bengkulu. Tapi kalau orang udah biasa di kota besar sih biasa ya Pak ya. Ini rasa Jakarta Mbak kalau Iya bener Pak. Nah ini pemirsa kita udah nyampe di hotel. Kita langsung aja kita masuk. Kita lihat nih situasi sekarang di Hotel Mercure ini seperti apa. Jadi saya bakal diajak kelilingan Pak ya? Keliling Semuanya ya dong, Pak? pasti dong. Iya pasti dong.